Yesus Kristus, sebelum ibadah kebaktian Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 kita mulai, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Yeah.
dan maksudnya. Jangan berzina, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Diambil dari Efesus 5, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 21. Kita baca secara responsorial dan pada ayat yang terakhir kita bersama-sama.
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Kita sama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Fakta jemaat yang sampai kepada kita Minggu tanggal 3 Mei 2020. 1. Anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Penertua Hapestus Ibu Guru Tagalog. Lahir pada hari Sabtu 14 Maret 2020. Mari kita doakan kiranya anak tersebut bertumbuh sehat dan kedua orang tuanya diberikan hikmat dan kekuatan untuk merawatnya. 2. Jemaat yang tambah. Terhitung minggu hari ini 3 Mei 2020, keluarga Hilman Damani, Ibu Santa Bu Tampu Bulu, diterima menjadi anggota jemaat YHKBP Kuala Tunggal. Mereka bertempat tinggal di alamat Jalan Wijaya Kusuma, Bari 2, Web Pasar. Warta keuangan dapat kita baca pada warta yang sudah dibagikan. Demikianlah warta jemaat yang sampai kepada kita minggu ini. Amin. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini disebut Minggu Jubilate. Firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat Tuhan mengatakan amin, pujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jubilate artinya bersorak-soralah pada Tuhan. Sorak-sorai, rasa sukacita, bahkan nyanyian syukur adalah menjadi karakter orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Itulah pengakuan seorang hamba Tuhan bernama Daud melalui pengalaman hidupnya yang luar biasa, pengalaman hidup yang dia lalui, sehingga dia mengajak semua orang, bahkan mengajak bumi ini untuk memuji-muji Tuhan, untuk bersorai-sorai kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadikannya, bahwa Tuhanlah yang menyelamatkannya, bahwa Tuhanlah yang melepaskan. Daud mengalami kehidupan dengan berbagai dinamika kehidupan. Ada tantangan, ada ancaman, ada musuh, ada penderitaan, ada penyimpangan, ada kesalahan. Tapi dia mengakui bahwa Tuhan ada bersama-sama dia, menopang dia, menyelamatkan dia, melepaskan dia, bahkan memenangkan dia dari berbagai pergumulan. Kita tahu kisah Daud dalam pengalaman hidupnya ketika dia harus berjuang hebat, bergumul hebat berhadapan dengan Saul. Tapi Tuhan menjaga dia, Tuhan menyelamatkan dia. Daud juga mengalami pergumulan hebat ketika dia diperhadapkan dengan tantangan besar, Goliat besar yang mengancam jiwanya, yang mengancam bangsanya. Daud juga pernah mengalami kesalahan besar, dosa besar yang dia perbuat. Tapi Tuhan mengampuninya, Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan melepaskan dia. Itulah pengakuan Daud, sehingga dia mengajak semua orang untuk bersorak-sorai. Secara konteks firman Tuhan ini, sorak-sorai ini diserukan ketika Daud bersama bangsa Israel berhasil membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Dia merencanakan dengan begitu hebat
Dia berjuang dengan begitu hebat, menghimpun beberapa orang, menghimpun beberapa yang ahli dalam hal itu, menghimpun kekuatan, sehingga tabut itu boleh dipindahkan, diangkut lagi ke Yerusalem, walaupun dengan perjuangan dan pergumulan hebat. Kita tahu dalam mengangkut tabut perjanjian itu pernah gagal ketika Uzia menyimpang, melanggar kekudusan Tuhan, yang membuat dia harus menjamat tabut perjanjian itu. Akhirnya Uzia harus dihukum mati. Maka itulah sorak-sorai mereka, karena tabut perjanjian itu bagi umat Israel adalah tanda kehadiran Allah. Tabut perjanjian itu berisikan 2 loh batu, berisikan hukum Tuhan yang harus mereka hidupi setiap hari. Tabut perjanjian itu mengatakan mereka percaya bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan mereka. Maka mereka memperjuangkan itu. Tabut perjanjian itu harus ada di Yerusalem. Ketika tabut itu sudah di Yerusalem, maka Daud kegirangan, Daud melompat-lompat, bahkan Daud mengundang para musisi, mengundang para penyanyi, para penari untuk sama-sama bersorak-sorai, untuk sama-sama memuji Tuhan, untuk sama-sama bernyanyi, karena mereka yakin mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tadi dalam nas ini kita baca, kita dengarkan bahwa Daud tidak hanya mengundang manusia untuk memuji Tuhan, tapi mengundang alam ini juga, mengundang pohon-pohon juga, mengundang bumi ini juga, supaya ikut bersorai-sorai kepada Tuhan. Ini pesan untuk kita semua. Ketika kita sampai saat ini masih tinggal di rumah saja karena teror pandemi COVID-19, hari ini kita diundang bersama-sama bergumul bagaimana kita hidup dengan alam ini, bagaimana kita bisa dengan alam ini harmonis untuk memuji Tuhan. Biarlah semua alam semesta bersorai-sorai kepada Tuhan. Tidak boleh ada orang yang merusak alam. Tidak boleh ada di antara kita yang mengeksploitasi alam semesta, karena mereka juga ikut diajak untuk memuji Tuhan. Tidak boleh ada penghancuran alam semesta ini. Jika alam semesta ini kita rusak, maka dia akan kembali merusak kehidupan kita. Maka dengan ini, sama seperti Daud dalam mazmurnya ini, dalam nyanyiannya ini, biarlah alam ini juga memuji Tuhan, biarlah pohon-pohon juga memuji Tuhan. Semua harus memuji Tuhan. Ada orang bijak mengatakan, tidak ada kupu-kupu bisa terbang dengan kekuatannya sendiri. Dia harus bersahabat dengan alam. Dia harus bersahabat dengan alam, supaya kita boleh hidup dengan tenang, boleh hidup dengan senang, boleh hidup dengan nyaman. Kita bersama-sama dengan alam semesta harus memuji Tuhan. Dan dia mengatakan tidak ada raja yang lain selain daripada Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya Tuhan itulah raja. Ini poin yang kedua yang kita tangkap dari nats ini. Ketika kita bersorak-sorai, orang yang bersorai-sorai dengan bebas, orang yang bersorai-sorai dengan tulus,
adalah ketika dia mengaku dalam hidupnya bahwa dalam hidupnya hanya Tuhanlah Raja. Kita tidak akan bisa bersorak-sorak kalau kita menganggap kita raja. Kita akan tertekan, terganggu dengan siapapun ketika kita sudah menganggap diri kita sebagai raja. Maka kita tidak bisa bersorak-sorai. Karena apa? Karena kita sudah menganggap sebagai raja. Ketika ada ancaman, ketika ada gangguan mengganggu kerajaan kita, kita tidak mampu lagi bersorak-sorai. Yang ada adalah marah, emosi, sakit hati. Karena apa? Karena kita sudah menempatkan kita sebagai raja. Daud yang memenangkan pertempuran itu, Daud yang mengalahkan banyak musuh itu, tidak pernah menyombongkan dirinya, menganggap dirinya sebagai raja. Tapi dia selalu mengatakan Tuhan itu adalah raja. Alanita padauma akabakun apa raja-rajahun dingulu si ganupari. Dalam kehidupan setiap hari, katakanlah dalam hatimu, akuilah bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan, anak Tuhan. Raja itu hanya dialamatkan kepada Tuhan. Raja itu hanya untuk disebut kepada Tuhan. Tuhan itu adalah raja. Seruan yang kedua orang yang bersorak-sorai itu, mengapa bersorak-sorai? Bukan hanya karena mengakui Tuhan itu raja, tapi mereka mengakui bahwa Tuhan itulah juru selamat. Tuhan itulah yang menyelamatkan. Sehingga mereka mengatakan, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, lepaskanlah kami. Dan itulah juga sorak-sorai kita sampai saat ini. Sorak-sorai orang Kristen tidak hanya ketika berhasil dalam kehidupan ini, tidak hanya mencapai cita-cita dalam kehidupan ini, tidak hanya memenangkan sesuatu yang kita menangkan di dunia ini. Sesungguhnya sorak-sorai kita adalah keselamatan kita, yaitu keselamatan yang kekal itu di dalam Yesus Kristus. Sorak-sorai kita adalah bahwa kita sudah diselamatkan dan sudah diselamatkan. Maka tidak ada lagi yang mengganggu sebenarnya. Tidak ada lagi yang membatalkan sorak-sorai kita. Karena sorak-sorai kita yang besar itu adalah keselamatan dari Tuhan. Jangan lupa bersorak-sorai di masa pandemi ini. Seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan kita. Seolah-olah Tuhan sudah melupakan kita. Seolah-olah Tuhan tidak menyelamatkan kita. Hari ini kita diingatkan Tuhan sudah menyelamatkan kita di dalam diri Yesus Kristus. Keyakinan itulah, iman seperti itulah yang harus ada dalam diri kita dalam situasi sulit seperti ini, dengan mengatakan, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Tidak ada penyelamat lain, tidak ada juru selamat lain selain daripada Tuhan. Kami akan bersorak-sorai dan terus bersorak-sorai mengerjakan keselamatan kami menghadapi masa-masa sulit ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jangan lupa bersorak-sorai bersama keluarga di rumah, bersama anak-anak di rumah, bersama pasangan hidup di rumah. Jangan pernah lupa bersorak-sorai. Ingatlah kebaikan Tuhan sejak dahulu kala yang telah menyelamatkan umatnya, bahkan telah menyelamatkan kita. Jangan hanya gara-gara teror ini kita lupa tersenyum juga kepada keluarga kita. Kita lupa tertawa kepada anggota keluarga. Bahkan yang terjadi seperti meme-meme di media sosial yang membuat kita tersenyum dan tertawa ketika ada seorang bapak yang harus keluar dari rumah. Ketika ditangkap polisi, kenapa kamu keluar? Apa jawaban si bapak itu? Ternyata bukan corona yang lebih kejam. Jadi kenapa bapak
justru itu ternyata istri saya lebih kejam dari corona. Bisa jadi kenyataan-kenyataan seperti itu kita alami di rumah, yang sebelumnya kita tidak terbiasa menjadi guru. Hari ini kita dipaksa menjadi guru, dipaksa untuk sabar, dipaksa kembali untuk belajar. Kita belajar matematika lagi, kita belajar kali-kali lagi, bagi-bagi lagi, sebelumnya tidak pernah lagi. Yang terjadi ketika kita tidak dapat merawat itu dalam bingkai jubilate, dalam bingkai sorak-sorai, pasti yang terjadi adalah emosi, yang terjadi adalah amarah, yang terjadi adalah pertengkaran. Ketika kita tidak bisa kehadiran melihat kehadiran Tuhan dalam kondisi ini, maka tabut perjanjian sekarang bukan lagi tabut perjanjian seperti yang di zaman Daud ini. Allah sudah hadir dalam hidup kita. Allah sudah hadir dalam rumah kita. Allah sudah hadir dalam hati kita. Persoalannya, apakah kita menyambutnya? Apakah kita menerimanya? Apakah kita mau merindukannya? Dia tinggal di rumah kita. Kalau Daud tadi, bagaimana dia merencanakan itu, bahkan melaksanakan itu, luar biasa hebatnya. Beribu-ribu diundang hanya untuk mengangkut itu, supaya itu ada di Yerusalem. Ada harga, ada tenaga, ada keikhlasan yang dia berikan supaya tabut itu ada di rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama juga ketika kita merindukan, menginginkan Tuhan itu ada dalam hati kita, ada yang harus kita bayar, ada yang harus kita berikan, ada yang harus kita korbankan. Demi apa? Demi sorak-sorai untuk senantiasa ada di rumah kita. Karenanya kita yang memilih, apakah kita mau membawa tabut perjanjian itu ke rumah kita? Apakah kita mau menerima Yesus hadir di rumah kita, menerima Yesus juru selamat kita, menerima Dia ada dalam hati kita? Maka yang terjadi adalah sorak-sorai, yang terjadi adalah kegirangan, yang terjadi adalah tenaga baru, yang terjadi adalah kekuatan baru dalam hidup kita. Sekalipun seperti Daud mengalami pergumulan, mengalami ancaman. Coba perhatikan Mazmur pasal 23 itu ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku tidak takut karena Dia besertaku. Inilah luar biasanya Amang Indah. Ketika Tuhan itu kita hadirkan dengan kerendahan hati, datanglah ya Tuhan ke rumah kami di masa pandemi. Datanglah ke hati kami, datanglah kepada keluarga kami, supaya kami mampu mengatakan Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan kami, dan kami boleh bersukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan bahwa sesungguhnya ketika Tuhan hadir dalam hidup kami, kami akan kuat, kami akan tahan, bahkan memenangkan sekalipun ada pertempuran dalam hidup kami. Itulah yang disaksikan, yang diakui oleh hamba-Mu Daud, bahwa kehadiran Tuhan dalam hidupnya telah memampukan dia untuk mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan mengalahkan dirinya sendiri. Tuhanlah Raja dalam hidupnya, Tuhanlah Juru Selamat dalam hidupnya. Itulah juga permohonan kami hari ini. Biarlah Tuhan Raja dalam hidup kami, Raja dalam keluarga kami, Raja dalam kepribadian kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam kesombongan, supaya kami tidak jatuh kepada tinggi hati,
sehingga kami menang dalam pertempuran kami. Ya Tuhan, sebagaimana pengakuan hamba-Mu Daud, itulah juga pengakuan kami hari ini, bahwa Tuhanlah juru selamat kami. Selamatkanlah kami, secara khusus di masa-masa teror pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah keluarga kami, supaya terjadi sorak-sorai, supaya terjadi sukacita, supaya terjadi semangat hidup, supaya kami tidak dikalahkan olehnya, tapi kami beroleh kekuatan. Hadirlah Tuhan dalam setiap keluarga, membimbing keluarga di masa sulit ini, memberikan kami kelemah lembutan, memberikan kami kesabaran, memberikan kami sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya wabah ini cepat berlalu dalam kehidupan kami. Berilah kekuatan kepada pemerintah kami, khususnya di negara Indonesia ini, untuk bisa melayani kami semua warganya dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah juga kesadaran kepada seluruh warga, supaya kami boleh bersama-sama memenangkan perjuangan kami untuk melawan COVID ini. Berikan kekuatan dan hikmat kepada seluruh para medis yang merawat para orang sakit. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh warga masyarakat yang ditinggal oleh keluarga yang mereka kasihi karena kematian. Berikan juga hikmat, kekuatan, semangat hidup, semangat melayani kepada seluruh pelayan-pelayan-Mu, pelayan gereja-Mu dimanapun berada. Ya Tuhan, berikanlah sukacita kepada setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang hari ini beribadah di rumahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukan hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi